mau cerita tentang kebaikan Tuhan, ini mulut seperti ada resletingnya. Bukanya susah, tapi dengar, kalau ngomongin jeleknya orang, kok pinter. Sampai yang diajak ngomong, sudahlah, sebentar lagi. Karena kita merenungkan perbuatan orang itu, maka itu kita nggak pernah kehabisan bahan untuk ngomongin orang itu. Ayo jujur, di mulut kita, nama siapa yang sering keluar, itulah perenungan kita. Kalau kita sering merenungkan Yesus, pasti Yesusnya. Kenapa anak muda yang sedang jatuh cinta ngomongin pacarnya itu terus aja gak habisan bahan? Kenapa ya? Karena merenungkan. Jujur ya, tolong saling negur ya. Kalau ada di antara kita yang sudah berminggu-minggu ngomongin orang yang sama terus, tabuk mulut. Stop ngomongin Yesus saja. Amin. Apalagi saya ajari begini, saudara. Kalau saudara diajak ngomong orang, saya beritahu, nah ini yang suka gosip. Tahu gosip? Ya bukan komik, tapi gosip. Ingat itu. Orang yang suka gosip itu paling suka kulaan gosip. Tahu kulaan gosip? Masa nggak tahu, masa pura-pura nggak tahu. Ya seperti kulaan barang buat toko saudara itu loh. Jadi kalau mau dengar orang lain cerita, wah sana, oh ya apa lagi? Ada lagi gak? Terus. Wah itu kulaan gosip. Nah, kalau saudara diajak ngomong orang begini, saya beritahu ya, tapi jangan kasih tahu orang lain. Langsung tempelan orang itu. Ini orang paling kurang ajar. Kurang ajarnya di mana? Kalau dia mengajak saudara bicara, aku beritahu, tapi jangan kasih tahu orang lain. Itu sesungguhnya saudara gak dianggap orang. Loh kok belum tahu? Apanya ya? Kenapa saudara gak dianggap orang? Karena yang tidak boleh tahu itu hanya orang. Kan gini kata-katanya. Saya beritahu ya, tapi jangan kasih tahu orang lain. Berarti dia nganggap saudara bukan orang. Karena yang nggak boleh tahu cuma orang, berarti saudara itu kucing. Betul nggak? Nah itu kan kurang ajar, tempeleng saja. Hei, aku orang juga. Kalau memang kamu nggak mau tahu, orang tahu, aku juga orang. Jangan kasih tahu. Saudara, lagi saya bilang pesan. Perkataan dan perbuatan orang yang sering kita renungkan bukan perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Maka itu pinter mulut ini kalau ngomongin orang. Ada saja bahannya. Kapan ngomongin Yesus kepada orang lain? Ayo kita buat itu. Tadi pagi lah, karena sudah hampir jam 2. Kami dari Ciater, ternyata mobil yang saya naiki dengan istri saya dengan Jasmine, salah satu anak kami itu datang duluan. Mobil yang satu datang belakangan. Terus di warung Purnama yang jaga 2 orang. Yang satu sudah kelihatan ngantuk, saya bilang, kamu tidur dulu, saya jaga di sini. Nah akhirnya yang satu saya ajak ngomong tentang kasih Tuhan. Dan saya sempat doakan dia setelah rombongan tiba dan lampu dimatiin dan saya lihat dia masih di situ, saya turun lagi, saya ajak ngomong dia sebentar. Saudara, saya selalu punya waktu kalau ngomong Yesus atau orang lain. Tapi saya nggak akan pernah punya waktu kalau ngomongin orang lain. Awas yang mulut-mulut nganggur itu dalam nama Yesus. Apalagi mulut-mulut bocor. Panci bocor bisa ditambah, mulut bocor dicari saja sudah. Amin kan cepat. Yang hobinya ngomongin orang lain bertobat hari ini. Nomor 2, rendah iri hati. Saudara, kenapa kita tidak bisa merenungkan kebaikan Tuhan? Karena kita iri hati dengan saudara yang lain. Ayo, roh
Orang iri hati ini jahat sekali. Itu merusak semuanya. Tetangga beli ini iri juga. Tetangga beli itu iri juga sebelah. Nanti sepupunya, saudaranya, iparnya bisa beli iri hati. Wah, gelisah. Iri hati yang direnungkan itu buat penyakit pada tubuh orang. Jangan marah ya. Jujur. Seringkali saya bicara kepada banyak teman-teman gembala. Salah satu penggembalaan yang benar adalah, ya dengar kalau ada gembala di sini. Salah satu penggembalaan yang benar adalah jemaat yang digembalakan harus berkurang yang langganan sakit mah. Renungan baik-baik. Aneh bukan? Saudara dengar, salah satu penyebab sakit mah itu karena iri hati. Orang yang iri hati itu merenung terus. Tiap kali merenungkan orang yang dia iri, itu bisa greget-greget gitu. Enak aja dia. Pasti maling itu. Dapat dari mana duit bisa beli itu? Nah itu buat orang sakit mah. Maka itu saya sering mengajar. Sakit mah itu pasti karena dosa. Agak jorok pasti hati. Maka kita langganan sakit mah periksa diri baik-baik. Gak usah angkat tangan supaya gak malu, diam saja. Tapi serius saya berkata, yang suka sakit mah pasti saudara suka iri hati. Baru penyebabnya apa? Iri hati. Maka itu jaga diri saudara. Maaf, jangan tersinggung, saya cuma tanya saja. Biasanya yang paling gampang iri hati itu laki atau perempuan. Gak usah ragu-ragu. Ayo ngomong. Ya, yang laki bisa ngomong perempuan bisa ngomong laki, bisa ngomong gitu. Tapi saya mau jujur, dalam pengalaman saya di mana-mana perempuan lebih gampang iri hati daripada laki-laki. Maka itu hati-hati saudara. Perenungan kita harus yang benar, bukan merenungkan apa yang didapat oleh orang lain. Amin kan siapa? Untuk apa kita merenungkan yang orang lain punya? Itu jatah beda-beda berkat Tuhan. Betul? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, dari merenung itu jadi jahat. Keluar macam-macam yang jahat. Merenung itu ngeri, saudara. Sangat mengerikan. Maka itu jangan sampai kita salah. Saya cuma pernah baca ilustrasi yang menarik. Satu keluarga Kristen, istrinya iri hatinya luar biasa. Jadi tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan beli apa saja. Itu kalau suami pulang kerja, pasti si istri minta belikan yang sama. Seperti tetangga itu beli. Sampai seringkali suami itu takut pulang. Karena dia mikir tetangga beli apa lagi nanti. Nanti istriku minta apa lagi nanti ini. Uang gak diturutin, marah-marah dan semuanya itu. Saudara, jadi tiap kali pulang si suami gak pernah sukacita, cemberut, tertekan. Nah, setelah sekian lama dia gak bisa ngatasi. Akhirnya suatu hari suami pulang, istri kaget. Karena pulang dia siul-siul, tertawa, riang gembira, nyanyi. Istri tanya, kenapa kamu hari ini berubah? Ayo, kenapa kamu? Wah, macam-macam. Dia jawabnya tenang, tetangga punya istri baru. Ngerti ilustrasinya? Saudara, maka itu iri hati itu jahat. Apa sih? Nomor 3. Ya, yang suka direnungkan nomor 3. Masa lalu dan masa depan. Lihat, banyak kali manusia itu ditipu oleh iblis dengan masa lalu dan masa depan. Kira-kira iya atau tidak manusia itu? Ya, jadi
Iblis itu memang kurang ajar. Dari dulu memang kurang ajar. Pak Sodomo juga kurang ajar dia. Iblis itu selalu membuat manusia tidak hidup dalam